Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar bareng ya. Ini sharing tentang Power BI. Oke, teman-teman, kita belajar tentang Power BI. Kenapa sih kita belajar Power BI? Nah, ini kalau kita tanyain kenapa belajar Power BI, sebenarnya tergantung tujuannya teman-teman. Kenapa punya alasan masing-masing. Ada yang karena tuntutan pekerjaan, kemudian ada yang karena tugas dari kampus atau karena uh, ingin menambah pengetahuan baru. So, jadi ingin belajar tentang data visualisasi gitu ya. Salah satunya yaitu menggunakan Power BI data visualisasi. Ada beberapa tool yang lainnya seperti Tableau gitu ya. Cuman sempat saya searching base visualisasi untuk kita ya salah satu the best data visualisasi di tahun 2023 menurut Forbes ya ada Microsoft Power BI, kemudian ada Tableau dan lain-lainnya gitu ya. Saya juga masih termasuk baru di sini ya. Kita belajar bareng. Kemudian eh, sebelumnya mungkin yang sudah pernah belajar SSRS atau Report Builder, apa sih bedanya gitu ya? Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang bikin report menggunakan SSRS seperti ini tampilannya. Visual Studio, seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kalau ini terakhir itu 2000, terakhir itu saya nggak tahu, sudah nggak support lagi. Kemudian yang gratisnya pakai Report Builder namanya. Seperti ini tampilannya. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Visual Studio 2008 mereka sama Report Builder, kita bandingkan dengan Power BI Desktop ya. Power BI Desktop secara teknologi ya. Untuk yang Report Builder, kita sebut aja ini Report Builder, itu hanya membuat laporan, hanya bisa membuat laporan. Kemudian kalau di Power BI itu ada proses analitikalnya, kemudian business intelligence tool, dan ada proses transforming data juga, modeling dan visualisasinya lebih mudah gitu ya. Kemudian secara histori untuk report border di 2004, kalau di Power BI Desktop di 2017. Nah, untuk report builder atau SSRS tadi free ya, benar-benar free, memang bawaan dari SQL Server. Kemudian kalau yang Power BI ada yang versi free-nya, ada yang versi berbayar. Kalau yang report builder hanya bisa diakses di web ya, web. Kemudian kalau di Power BI ada yang sampai menggunakan HP di aplikasi Android itu ada aplikasi Power BI. Nah ini untuk yang report builder hanya bisa di SQL Server ya. Sedangkan Power BI Desktop ini kelebihannya itu bisa nggak hanya dari SQL Server aja, kita bisa mengakses datanya. Sumber datanya itu nggak hanya dari SQL Server aja, tapi bisa dari Excel, CSV, dari SQL Server, bahkan dari web kita bisa akses datanya gitu. Kalau secara user friendly hampir lebih mudah ya Power BI. Seperti ini kalau misalnya kita menggunakan uh, menggunakan report builder ya, kita harus bikin dulu data source, data setnya, kemudian milih mau bikin apa, tabel atau matrik gitu ya. Lumayan effortnya lah. Lebih mudah pakai Power BI Desktop. Kemudian uh, downloadnya di mana gitu. Nah, downloadnya teman-teman bisa ketik aja di sini di Google, download Power BI gitu ya. Power BI Desktop. Gitu. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Akan diarahkan ke sini ya. Nah, di sini ada pilihan ubah bahasa, kita pilih yang Inggris ya. Bahasa Indonesia sih nggak apa-apa, tapi biasanya kalau misalnya pakai bahasa Inggris di komputer itu kadang ya, bahasanya tuh agak agak wagu gitu kalau ketika kita belajar ini. Kita pilih detail,
Ini kita lihat detailnya seperti apa, isinya apa aja gitu kan. Kemudian dengan Power BI itu desktop itu kita bisa ngapain aja. Get data, terus membuat relasi, membuat report, kita simpan datanya dan sampai mempublish report ya. Kita bisa menggunakan Power BI desktop. Kemudian ketika kita download, di sini ada dua file ya. Nggak harus dua-duanya kita download, tergantung eh, komputer kita terinstalnya 32 bit atau 64 bit. Cara ngeceknya teman-teman bisa di sini, eh, klik kanan gitu ya, kemudian properties. Di sini ada sistem tipenya 64 bit. Nah, teman-teman lihat sendiri ya, eh, di laptop teman-teman, di komputer atau laptop teman-teman, file terinstalnya gitu. Kemudian tadi sempat nyinggung Tableau. Tableau itu bagus banget ya, sebenarnya bagus banget. Nah, kita bandingin Power BI, kita bandingkan dengan Tableau. Ini saya ambil dari web juga, ini perbandingannya. Sebenarnya hampir sama-sama aja visualisasi datanya, kemudian kemudahan penggunaannya tergantung kita belajarnya ya. Lebih belajar jam terbangnya lebih banyak mana gitu ya. Kemudian sumber datanya hampir mirip-mirip aja sebenarnya, penggunaan bahasa pemrogramannya ada R sama, kalau Tableau R dan Python. Sedangkan di Power BI pun sebenarnya ada Python-nya juga sekarang. Kemudian yang paling signifikan yaitu harganya ya. Harganya itu kalau di Tableau itu per bulannya itu sampai 7, ini yang kita bandingkan per user aja ya. Itu $70. Sedangkan misalnya yang mau berbayar di sini yang per usernya aja itu $10, atau yang mau premium $20 gitu kira-kira. Oke. Nah, oke, yang versi bedanya, yang versi berbayar sama gratisan apa sih gitu ya. Kalau yang free itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika kita pakai free itu kita belum bisa sharing ya, belum bisa sharing. Contohnya saya masih yang pakai gratisan dari HP, dari HP itu kita ketika mau sharing apa yang sudah kita buat, dia ada pesan seperti ini. Itu yang perbedaannya. Kemudian yang ini yang versi webnya, dapat dapat pesan seperti ini, upgrade to Power BI Pro gitu kan ya. Ini kalau versi gratisan kita nggak bisa sharing. Kemudian ada pembuatan aplikasi, ML subscription kita nggak bisa. Kemudian kolaborasi juga kalau yang free nggak bisa. Kita untuk belajar kita pakai free dulu ya. Kalau misalnya sudah jago baru kita pakai yang berbayar gitu. Oke, terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.